dengan keagungan mereka ya Rabb, buka bagi kami segala macam pintu kebaikan yang terkunci, rezeki yang kayaknya tertutup, kesuksesan yang kayaknya masih sulit, apa saja begitu yang masih terkunci tergembok ini dengan Nabi Muhammad, buka ya Rabb, buka. Begitu saudara, ajarin 10 bangun tidur 10 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Ya Allah, limpahkan salawatmu kepada baginda kami Nabi Muhammad dan ahlul bait Nabi Muhammad dan semua yang andil perang Khandaq daripada sahabat-sahabatmu semuanya, dengan keagungan mereka ya Rabb, buka bagi kami segala macam pintu kebaikan yang terkunci, rezeki yang kayaknya tertutup, kesuksesan yang kayaknya masih sulit, apa saja begitu yang masih terkunci tergembok ini dengan Nabi Muhammad, buka ya Rabb, buka. Begitu saudara, syafaat Nabi bagi orang yang baca solawat pagi 10, malam 10, bangun tidur baca solawat 10. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, kata Nabi, man shalla alayya hina yusbihu asran wa hina yumsi asran halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Kata Nabi, siapa orang baca solawat pagi 10 bangun tidur tuh, ingat Nabi dulu 10, saya ajarin tuh sama kawan-kawan majlis nih, bangun tidur baca salawat pendek 10, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. 10 bangun tidur tuh, jangan langsung kopi 1, 10. Makasih. Kalau enggak ada Nabi kita enggak hidup. Jadi ingat Nabi dulu. Saya ajarin sama kawan majelis, jangan tinggal baca ini. Bangun tidur 10, baca 10 pagi, kalau bisa malam sebelum tidur 10. Kata Nabi, berhak mendapatkan syafaat spesial dariku 10. Bangun tidur ingat Nabi dulu, ingat Rasulullah. Mau tidur Rasulullah. Begitu. Dah tidur habis itu. Begitu. Jadi hidup dengan solawat, merem, melek solawat, merem solawat. Ajarin sama bininya, sama anaknya, sama mantunya, sama cucunya, sama cicitnya. Ajarin 10 bangun tidur 10 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Ya Allah, limpahkan salawatmu kepada baginda kami Nabi Muhammad
dan ahlul bait Nabi Muhammad dan semua yang andil perang Khandaq daripada sahabat-sahabatmu semuanya, dengan keagungan mereka ya Rabb, buka bagi kami segala macam pintu kebaikan yang terkunci, rezeki yang kayaknya tertutup, kesuksesan yang kayaknya masih sulit, apa saja begitu yang masih terkunci tergembok ini dengan Nabi Muhammad, buka ya Rabb, buka. Begitu saudara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Baca. Yang terbesar kita ngikut perintah Nabi, perintah Allah, dan Nabi pesan, siapa orang yang baca salawat pagi 10 berhak mendapat syafaatku. Kita mau nyari apa lagi? Sandaran kita Nabi Muhammad, sandaran kita ini penting sama Nabi, penting. Apalagi yang kita ini singkatnya saudara, di akhirat itu ada namanya syafaat, dan syafaat Nabi ini banyak sampai Imam Abdurrahman As-Safuri dalam kitabnya Nuzhatul Majalis menyebutkan sampai 11 syafaat saudara. Banyak Rasulullah ini punya syafaat banyak. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Diberikan kita kekuatan lidah kita tidak bosan bersolawat sama Nabi, supaya kita ini dekat dengan Nabi, supaya Nabi kenalin kita di akhirat, dan kita saat diadili oleh Allah kita termasuk orang yang lolos dari peradilan Allah, berhak mendapatkan surganya Allah dengan syafaatnya Rasulullah. Amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una wasyafaati. Betul ya? Halaman berapa? 57. Wasyafaati, dan segala syafaat-syafaat Nabi, min jumlatiha, daripada jumlahnya syafaat itu, bal a'zamiha, bahkan yang paling besarnya syafaat, asy-syafa'atul uzma, yaitu syafa'atul uzma, fi faslil qada'i, pada memutuskan hukuman. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini saudara-saudara sekalian, bila kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita meyakini bahwa yang namanya Rasul bersifat siddiq, apa saja yang disampaikan oleh baginda Nabi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu benar adanya, di antaranya urusan-urusan akhirat.
Kita wajib beriman tentang adanya hari kemudian dan tentang hal ihwal yang ada pada hari kemudian, termasuk tentang adanya syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu, saudara, adalah yang namanya syafaat pertolongan, pembelaan. Itu adalah syafaat. Su'alul khair minal ghair ilal ghair lil ghair. Syafaat itu memintakan kebaikan dari orang lain, mintanya kepada orang lain untuk orang lain. Itu syafaat. Syafaat itu meminta kebaikan daripada orang-orang pilihan, memintanya kepada Allah untuk orang lain, untuk umatnya, untuk pengikutnya. Itu namanya disebut syafaat. Syafaat, begitu namanya, syafaat. Jadi ada orang lain minta kepada MK diputusin untuk orang lain, itu namanya syafaat. Jangan larak lirik, sayanya curiga kalau ente udah larak lirik. Ini kita ngomongin akhirat, ngomongin akhirat. Syafaat, yang memberikan syafaat itu banyak. Ada nabi, ada syuhada, ada ulama. Yashfa'ul ibada yaumal qiyamati thalathatun. Memberikan syafaat pada hamba-hamba Allah pada hari kiamat 3 golongan. Yang pertama nabi, al-anbiya'u, thummal ulama'u, kedua ulama, thumma syuhada'u, kemudian syuhada, orang-orang mati syahid. Ini bisa memberikan syafaat, bisa memberikan syafaat. Ngaji aja nih, ngaji bisa memberikan syafaat. Biasanya duduk berdampingan kalau ngaji, enggak pernah enggak dia berdampingan. Itu bisa nolongin di akhirat. Begitu namanya kekuatan iman tuh, bisa mendorong orang memberikan syafaat. Begini, jadi di dalam kitab An-Nawadir, Al-Imam Ahmad bin Salama Al-Qalyubi bercerita, hadisnya dari Sayyidina Ka'bul Akhbar. Ka'bul Akhbar. Kata Ka'bul Akhbar, diriwayatkan bahwa nanti di akhirat ada orang setelah diadakan hisab, diperiksa amalnya, ternyata si orang itu amal baiknya sama amal buruknya banyakan amal buruknya.
amal baik dengan amal buruk, banyakan amal buruk. Otomatis karena banyak amal buruk tuh orang dibawa, diseret oleh malaikat Zabaniyah menuju neraka karena banyak amal buruk. Di perjalanan dari Ardul Mauqif menuju neraka itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihi salam. Kata Allah, ya Jibril, adrik hadzakal abda was'alhu. Jibril, paranin tu orang dan tanya sama dia. Maka yang pertama kali ditanya nih sama dia, sama Jibril, disuruh Allah sih tahu, tapi untuk menguji hambanya. Kata malaikat Jibril, fulan, apakah engkau ini di dunia pernah duduk di majelis ulama? Pernah enggak ente duduk di majelis taklim ngaji sama ulama? Karena di akhirat mau berbicara kejujuran, maka dia jawab, belum pernah duduk di majelis ulama. Lalu lapor Jibril sama Allah. Allah suruh tanya lagi. Tanya Jibril, tanya lagi. Fulan, apakah engkau ini pernah makan bareng dengan ulama? Kalau kamu pernah makan bareng sama ulama, nanti saya bilangin tuh sama ulama untuk memberikan syafaat. Dia bilang belum pernah. Belum juga duduk makan sama ulama, belum pernah. Lalu ditanya lagi sama malaikat Jibril, apakah namamu sama dengan nama ulama? Enggak. Nama sama aja saudara bisa menjadi syafaat. Makanya kenapa disuruh pakai nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis qudsi Allah bilang, fa wa izzati wa jalali la u'adzibu ahadan tasamma bismi habibi Ahmad. Demi kemuliaan dan kebesaranku, aku enggak bakalan menyiksa orang yang namanya sama dengan nama kekasihku Nabi Muhammad. Nama Nabi ini banyak, ada 201 nama. Di dalam Dalailul Khairat ada Khatibul Umam, ada namanya Muhammad, Ahmad, Ahyad, Mahin, macam-macam namanya Nabi nih. Begitu, namanya banyak. Jadi kalau namanya sama dengan nama ulama aja berkah. Dia bilang enggak. Begitu. Mungkin orang tuanya golongannya kasih nama gabungan, nama abah sama nama ibunya. Begitu. Ibunya Komariah, abahnya Abbas, Baskom. Jadi Abbas sama Komariah, begitu maksudnya. Begitu, namanya sembarangan aja. Begitu. Jadi Baskom tuh Abbas sama Komariah, begitu. Siapa yang kasih nama anaknya gabungan nih? Ya Allah, sedang sorry ini. Jangan nih. Begitu. Namanya yang bagus. Namanya anak tuh. Jangan asal aja. Itu mau anak mau lahiran pergi karet bifak, baca-baca dulu. Jangan kasih nama yang bagus-bagus.
Banyak perempuan solehah, banyak zaman dulu. Kemudian itu ditanya lagi sama malaikat Jibril itu orang, ya fulan, apakah engkau ini cinta sama ulama? Tuh begitu. Dia jawab, enggak. Ini parah nih dunia, parah. Ini orang nih parah. Parah. Udah mau nyampe bibir neraka, malaikat Jibril disuruh tanya lagi sama Allah, fulan, apakah kamu cinta kepada orang yang orang itu cinta sama ulama? Begitu. Dia jawab, iya. Kalau ini ada, saya punya temen demen banget ngaji kemana-mana. Saya udah bully tuh kalau nyala motor, ngaji mulu begitu. Tapi dia nggak pernah berhenti ngajinya. Tapi saya sama dia demen, kata dia. Begitu, demen saya. Demen, begitu. Saya sih enggak, begitu. Tapi dia sama saya juga demen. Saya mancing dia ikut, tapi dia ngaji saya enggak. Curang yang kayak begini, curang. Begitu. Masa maunya dia doang ya kan? Mancing minta ditemenin, ngaji enggak. Kalau kita putus saja enggak begini nih. Begitu. Kata dia nih, iya saya cinta sama tetangga saya. Yang tetangga saya itu cinta maula mengaji kemana-mana. Kata malaikat Jibril, lapor Allah sampaikan, ya Jibril, adrikhu wa adkhilhul jannata bi syafaatih. Jibril, paranin tuh orang, jangan masukin ke neraka, masukin aja ke surga, sebab dia punya demen sama orang ngaji. Demen doang, dia sih nggak ngaji, cuma nama orang ngaji, demen, itu dapat syafaat. Syafaat kayak begitu. Jadi untung kita punya kenalan orang baik-baik tuh enak nanti di akhiratnya. Di dunia aja enak, bener nggak? Apalagi di akhirat, begitu. Di akhirat begitu. Kalau punya kenalan itu enak, begitu. Kata kita, saya ini lagi puasa ngomong, jadi serak. Jadi puasa ngomong, kalau boleh jangan ada debat, begitu. Jangan dicatat. Bisa ditolongin. Di dunia aja enak, kalau punya kenalan tuh enak di dunia. Di dunia enak. Kita mau orang ngaji, ngaji aja, ya kan? Nggak usah ngomong-ngomongin politik, begitu. Kita mau ngaji aja. Jangan sampai yang sebentar doang jadi ribut selamanya. Jadi nggak bagus buat kerukunan Islam. Begitu. Kita mau menjadi orang yang cerdas. Begitu. Jadi orang cerdas tuh milihnya yang cerdas. Begitu orang cerdas. Begitu. Ngomong bener salah saya ini. Iya, bagaimana ya? Ngaji ini terus enggak ini? Apa udahan ya? Ya? Kita ngomongin syafaat. Tapi bab kita adalah syafaatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bab kita ini tentang syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat yang banyak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mempunyai syafaat, dan syafaatnya jumlahnya banyak. Imamun Nawawi, Yahya bin Sharaf An-Nawawi, di dalam kitab Al-Minhaj, yakni Minhajul Muhaddithin, syarah daripada Sahih Muslim. Begitu juga Al-Imam Al-Qadhi Iyad Al-Yakhsubi menjelaskan bahwa Nabi ini memiliki syafaat banyak. Ada 5 yang besar-besar. 5 syafaatnya Nabi ini yang besar-besar. Syafaat yang besar. Mana tuh syafaatnya Nabi? Di sini disebutin min jumlatiha bal a'dhamiha asy-syafa'atul 'uzma fi faslil qada. Yang pertama adalah syafaat uzma namanya. Yang pertama namanya syafaatul uzma. Syafaatul uzma fi faslil qada. Syafaatul uzma ini fungsinya untuk memutuskan peradilan, untuk memutuskan segera diadakan peradilan. Itu syafaatul uzma. Syafaatul uzma. Para ulama tafsir dalam mentafsiri surat Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Apa itu maqaman mahmuda? Syafaatul uzma. Dan ini yang terbesar daripada syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatul uzma itu, saudara, setelah kita, ini kan kitab kita ini nyusun, setelah kita bangkit dari kubur, lalu kita digiring menuju alam mauqif, lalu kemudian kita diri berapa tahun? 3000 tahun. Kita diri, setelah 3000 tahun dicuekin ame Allah, semua makhluk dicuekin. Apa tuh dicuekin? Paham dah ya dicuekin ya? Didiemin ama Allah 3000 tahun. Yang matahari tinggi semeteran lah dari kepala kita, buminya dari perak, panasnya kayak apa, orang pada bingung. Neraka udah kelihatan apinya berkobar-kobar, dia bingung. Jangankan yang ibadah, yang enggak ibadah aja udah stres. Jangankan yang enggak ibadah, yang ibadahnya rajin aja stres. Yang ibadahnya rajin ngadepin peradilan Allah, sampai kata yang tukang ibadah bilang begini, kata yang tukang ibadah, ya Rob, kalau kata neraka dah, jangan diginiin. Kalau diputus bebas-bebas, kalau memang dihukum ya dihukum, jangan didiemin kayak gini. Udah hiruk pikuk, orang pada ingat tentang Nabi. Mulailah orang berduyun-duyun datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam, wahai Nabi Adam, kau ini adalah Abul Bashar, babaknya manusia.
Kau ini Sofiullah gelarnya, hamba pilihan Allah. Tolongin kami anak cucumu. Kata Nabi Adam, waduh, saya aja belum tahu nih selamat apa kagak. Tuh Nabi tuh, dahsyatnya kiamat, selamat apa kagak, begitu. Maka kata Nabi Adam, salim nafsi, ya Rabb, selamatin saya. Tuh, saya doang, bini apalagi anak cucunya enggak, ngeri ya Allah. Saya pernah makan buah yang dilarang, bagaimana kalau nanti dicecar sama Allah? Kata Nabi Adam, akhirnya ente cari aja Nabi Nuh, dia ahli ibadah. Antara nabi ke nabi ini jaraknya 1000 tahun, orang banyak masalahnya. Nih proses menuju syafaatul uzma kurang lebih memakan waktu 50.000 tahun waktunya. Wong banyak orang sedunia. Akhirnya saudara datang ke nabi-nabi, biar saya singkat, nanti kita ngomongin syafaatul uzma doang, biar singkat. Jadi enggak sanggup semuanya. Dari 124.000 orang nabi, enggak ada yang sanggup. Suruh ngadep sama Allah ngomong, ya Rob, cepet adakan peradilan, namanya faslul qadha, namanya cepet adakan peradilan. Enggak ada yang berani itu, semua nabi, sampai Nabi Isa. Sampai pada akhirnya Nabi Isa bilang begini, ini semua nabi nih, enggak ada yang sama, semuanya jawabannya sama, salim nafsi, ya Rabb, selamatin saya. Begitu. Kata Nabi Isa, ini enggak ada yang bisa untuk meredam murkanya Allah ini kecuali satu, Nabi akhir zaman, namanya Muhammad. Ente cari Nabi Muhammad, dia nih yang bisa sama Allah, kami nggak berani. Tuh begitu, nggak ada yang berani, Allah murka. Begitu, betapa dikasih nikmat banyak, ibadah dikit sama manusia, maka orang pada berduyun-duyun. Jangankan yang muslim, yang kafir pada datang gitu. Jangankan yang demen sama maulid, yang kagak demen aja nyari juga pada hari itu. Beneran nyari Nabi. Maka orang ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi jawab, ana laha, ana laha, ana laha. Iya, saya doang yang bisa meredam murkanya Allah. Begitu. Maka kemudian Nabi sujud. Ketika Nabi itu sujud, Allah bilang, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'tah, qul tujab, isfa tusyaffa. Wahai Muhammad, angkat palamu, ndak usah sujud. Ini yaumul qiyamah, bukan tempat sujud. Bangun. Kata Allah, bangun wahai Nabi Muhammad, bangun. Mintalah, kau akan diberi. Minta, ku penuhi permintaanmu. Ucapin, omongin yang kau mau omongin, ku kabulkan. Berikan syafaatmu, ku perkenankan kau memberikan syafaat. Nabi itu hebatnya di mata Allah. Jadi semuanya pada minta tolong sama Nabi Muhammad. Nabi-nabi, nabi-nabi, semuanya, matanya, ndak berani, ndak berani. Itu begitu.
ngadepin murkanya Allah. Makanya Imam Busiri itu di dalam burdahnya, dalam munajat beliau menutup doa daripada burdah, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda khululil hadisil amami. Wahai Nabi termulianya makhluk sejagat raya, mali siwaka, mali man aludhu bi siwak. Wahai manusia termulia sejagat raya Nabi Muhammad, enggak ada yang bisa nolongin saya selain engkau ya Nabi Muhammad, engkau doang. Inda hululil hadisil amami, ketika menghadapi datangnya peristiwa besar yang merata, yang mengerikan, ulama tuh nyandarnya sama Nabi Muhammad, nyandarnya sama Nabi. Itu sampai begitu Imam Busiri. Jadi semuanya tuh datang kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi ngomong, ya Rab, ummati ummati la as'aluka li nafsi wala li Fatimata binti. Ya Rab, selamatin umatku, selamatin umatku. Saya enggak minta selamat buat saya maupun buat anak saya Fatimah. Enggak. Mau selamat kayak mau kagak kayak Fatimah, yang penting umat saya ya Rabb. Begitu saking sayangnya Nabi itu sama umat. Tolong ya Rabb, adakan peradilan cepet, adili ini makhluk semua. Oleh karena Nabi minta sama Allah agar segera diadakan peradilan, bahasa Arabnya faslul qada. Faslul qada itu memutuskan peradilan. Maka Allah Subhanahu wa taala adakan peradilan. Kalau enggak, karena Nabi enggak ada yang berani semuanya. Enggak ada yang berani sama murka Allah. Murka Allah. Tuh begitu di akhirat. Di akhirat. Maka Imam Busiri bilang, walan yadhiqa Rasulullahi jahukabi idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Wahai Rasulullah, tidak akan sempit keagunganmu untuk saya. Saya mau pegangin kaki Nabi aja, ada di akhirat kakinya Nabi aja. Pegangin Nabi, ngadepin Allah nanti di akhirat saat murkanya luar biasa memakhluk. Begitu sudah. Maka kita penting banyakin baca sholawat. Buat apa? Ya Allah, Nabi. Namun syafaatul uzma ini bukan buat muslim saja. Non muslim dapat, binatang dapat, semuanya dapat. Maka disebutnya syafaatnya uzma. Yang ini saudara enggak perlu minta, enggak perlu. Ini enggak perlu minta. Sebab ini mah pasti dapat. Jadi yang pasti dikasih, jangan minta mau yang belum pasti. Jangan sampai saudara jadi MC selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad. Moga-moga dengan salawat yang kita baca kita dapat syafaatul uzma. Enggak usah moga-moga, itu udah pasti. Syafaatul uzma ini mau muslim mau kafir karena fungsinya buat meredam murkanya Allah. Itu begitu syafaatul uzma. Umum uzma itu umum, bukan muslim doang, kafir juga
dapat. Bukan manusia doang, binatang juga dapat. Itu syafaatul uzma. Habis ini Allah adili binatang. Dan ini nih yang paling repotnya nih kalau Imam Abdul Wahhab Asy'arani di dalam kitabnya Al-Yawaqit wal Jawahir menjelaskan sesudah syafaatul uzma Nabi itu, maka yang pertama kali diadili sama Allah binatang, ayam, kambing, yang diadili sama Allah. Kata ayam jago, ngomong sama Allah tentang temennya ayam jago lagi, merah putih. Kata si ayam jago merah, saya ini di dunia pernah dipatok sama dia 3 kali ya Rob. Saya menuntut keadilanmu, ini faslil qadona. Saya menuntut keadilan. Maka Allah bilang, benar, benar, di akhirat nggak bakalan bohong. Maka ayam putih yang pernah matok ayam merah ngaku. Kata Allah sama ayam merah ini, patok dia sampai kau udah lunas dendammu, merasa terdoliminya, maka dipatok juga di akhirat ayam putih 3 kali. Sebanyak dia matok ayam merah itu 3 kali. Kayak begitu. Sesudah dipatok, udah ya Rob, saya udah tuntas, kezaliman saya udah beres. Begitu, maka kunu habaan mansura. Ini binatang kalau udah beres, maka jadi debu, enggak masuk neraka, enggak masuk surga. Binatang. Tapi saudara, diadili, ini binatang yang enggak ada akal. Saking adilnya Allah. Bagaimana kalau kita ngambil duit orang, menzolimi orang, begitu bahaya, repot. Ngambil mangga orang, begitu, ini repot. Ngambil daun pisang, apa ya, ini repot ya akhirat. Semuanya bakal diadili. Nah, syafaatul uzma fungsinya untuk diadakan peradilan, meredam murkanya Allah. 1. 2, syafaat Nabi untuk memasukkan orang yang tadinya masuk neraka akhirnya dimasukin ke surga. Ini orang nih, ini syafaat Nabi nih. Nabi punya syafaat banyak. Orang ini karena banyak salah masuk neraka. Dia ingat karena di dunianya pernah baca sholawat sama Nabi. Ingat ya Rasulullah, saya umatmu. Itu Nabi langsung minta sama Allah, ya Rabb, itu orang ada suara nyebut-nyebut aku di neraka, keluarin ya Rabb, masukin ke surga. Tuh, syafaat, namanya syafaat khassah, syafaat spesial dari Nabi. Di dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari riwayatkan hadis, innallaha tabaraka wa ta'ala yukhriju qauman minan nar bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayadkhulunal jannah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan orang-orang dari neraka dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu untung di neraka dilepasin, namanya dapat gerasih pengampunan Nabi. Maka kita kudu dekat sama Nabi, banyakin baca sholawat.
biar kita dapat syafaat Nabi. Begitu. Yang model begini nih, ibadah kita ini dikit. Kalau saya meminta yang model begini, ya Allah jadikan saya ini golongan nih dari neraka ujungnya surga dengan syafaat Nabi. Kan masuk neraka, ya tapi udah pasti Nabi bilang surga ujungnya. Kita ini nggak jelas. Begitu saudara. Ini syafaat. Jadi ada orang udah masuk neraka dilepasi nama Allah karena pembelaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa tuh syafaat Nabi. 3, syafaat Nabi memasukkan orang ke surga tanpa dihisab. Ada 70.000 orang. 70.000 orang umatnya Nabi, pimpinannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. 70.000 orang dari umatnya Nabi masuk surga tanpa dihisab dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Masuk surga enggak dihisab, enggak diperiksa-periksa amalnya, masukin aja ke surga. Ini namanya jalur khusus. Yang lain masih pada ngantri diperiksa, dia kagak. 70.000. Bahkan dalam satu riwayat hadis lagi, per satu orangnya membawahi 70.000 lagi. Ini orang nih masuk surga tanpa diperiksa sama sekali. Bagaimana Anda di dunia? Kerjaanmu apa? Duitmu untuk apa? Dari mana nyarinya? Enggak ditanya-tanya. Amal langsung aja surga. Begitu, langsung aja surga. Moga kita kayak begini nih. Lalu sahabat Ibnu Abbas nanya sama Nabi. Nabi itu yang kagak diperiksa-periksa tuh yang bagaimana di dunianya? Yang di dunianya enggak pernah berobat kalau sakit. Nih udah pernah ke dokter belum? Ya kagak masuk. Kagak masuk. Ini enggak sakit aja diem, enggak pernah begini nih. Aduh. Enggak pernah seumur hidupnya. Kayak begitu sejak umur 15 tahun sampai mati enggak pernah. Aduh. Hah? Iya, aduh-aduhan tuh nggak pernah. Nah, kita pernah nggak? Sering nggak masuk. Ini kena periksa. Abu Bakar digigit kalajengking nggak nangis. Digigit enggak, diam aja. Enggak aduh. Sayyidina Abu Bakar digigit waktu di Gua Sur. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini enggak pernah ngeluh hidupnya. Orang yang enggak pernah ngeluh tuh hidupnya, maka enggak bakalan kena periksa di akhirat. Yang enggak pernah ngeluh. Tahu ngeluh enggak? Hah? Tahu ngeluh enggak? Apa ngeluh itu ya? Endumel sendiri. Ngeluh tuh kayak makan kuaci seember. Tahu kuaci? Ada orang makan kuaci seember, kenyang enggak? Pegel iya, kenyang kagak. Orang ngeluh begitu tuh. Gitu, beres kagak urusan pegel iya. Itu orang tukang ngeluh. Nih yang ngaji nih, ada yang ngeluh enggak? Enggak ada, alhamdulillah. Nih surganya enggak pakai diperiksa nih. Enggak ngeluh nih. Begitu.
Itu begitu. 3 tuh syafaat Nabi. 4 syafaat Nabi bagi orang yang meninggal di Madinah. Meninggal di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut bil Madinah fa inni usyaffi'u liman mata biha." Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma meriwayatkan hadis, kata Nabi, siapa orang mampu mati di Madinah, mananya tinggal di Madinah sampai mati, hidupnya di Madinah, enak enggak enak, di bawah tekanan penguasa atau tidak, ada di Madinah sampai meninggal dunia di Madinah, silahkan, sebab saya bakal berikan syafaat besar siapapun yang mati di Madinah. Tuh keuntungannya begitu. Ini Madinah Rawabelong itu masjid, ini kota Madinah, kota Madinah, kota Madinah. Tuh begitu saudara, kota Madinah. Udah berapa tuh? 4. 5 syafaat Nabi bagi orang yang baca sholawat pagi 10, malam 10, bangun tidur baca sholawat 10. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Man shalla alayya hina yusbihu asran wa hina yumsi asran halat lahu syafaati yaumal qiyamah." Kata Nabi, siapa orang baca sholawat pagi 10 bangun tidur tuh, ingat Nabi dulu 10, saya ajarin tuh sama kawan-kawan majlis nih, bangun tidur baca sholawat pendek 10. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. 10 bangun tidur tuh, jangan langsung kopi 1, 10. Makasih. Kalau enggak ada Nabi kita enggak hidup. Jadi ingat Nabi dulu. Saya ajarin sama kawan majelis, jangan tinggal baca ini. Bangun tidur 10 sampai kita bakal ziarah akbar dalam rangka Maulid Nabi tanggal 7 Januari Serang, 7 Januari. Baca 10 pagi, kalau bisa malam sebelum tidur 10. Kata Nabi, berhak mendapatkan syafaat spesial dariku. 10 bangun tidur, ingat Nabi dulu, ingat Rasulullah. Mau tidur Rasulullah, begitu. Dah tidur habis itu begitu. Jadi hidup dengan solawat, melek solawat, solawat. Ajarin sama bininya, sama anaknya, sama mantunya, sama cucunya, sama cicitnya. Ajarin 10 bangun tidur 10 Allahumma
salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Ya Allah, limpahkan salawatmu kepada baginda kami Nabi Muhammad dan ahlul bait Nabi Muhammad dan semua yang andil perang Khandaq daripada sahabat-sahabatmu semuanya. Dengan keagungan mereka ya Rabb, buka bagi kami segala macam pintu kebaikan yang terkunci, rezeki yang kayaknya tertutup, kesuksesan yang kayaknya masih sulit, apa saja begitu yang masih terkunci tergembok ini dengan Nabi Muhammad, buka ya Rabb, buka. Begitu saudara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Baca. Yang terbesar kita ngikut perintah Nabi, perintah Allah, dan Nabi pesan, siapa orang yang baca salawat pagi 10 berhak mendapat syafaatku. Kita mau nyari apa lagi? Sandaran kita Nabi Muhammad, sandaran kita ini penting sama Nabi, penting. Apalagi yang kita ini singkatnya saudara, di akhirat itu ada namanya syafaat, dan syafaat Nabi ini banyak sampai Imam Abdurrahman As-Safuri dalam kitabnya Nuzhatul Majalis menyebutkan sampai 11 syafaat saudara. Banyak Rasulullah ini punya syafaat banyak. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Diberikan kita kekuatan lidah kita tidak bosan bersolawat sama Nabi, supaya kita ini dekat dengan Nabi, supaya Nabi kenalin kita di akhirat, dan kita saat diadili oleh Allah kita termasuk orang yang lolos dari peradilan Allah, berhak mendapatkan surganya Allah dengan syafaatnya Rasulullah. Amin. Al-Fatihah.